Halo anak-anak sekalian, bersyukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi boleh mendengarkan firman. Hari ini Bapak mau membicarakan kepadamu sekalian tentang apa itu iman. Ada yang bilang sudah tahu apa itu iman. Tapi dengar sekali lagi ya, kita mau belajar tentang pengertian iman dari yang paling dasar, yang sering kali dilupakan orang. Banyak orang bilang, iman, ya saya tahu apa itu iman. Saya iman, berarti saya percaya sama Tuhan. Oh, semua orang bilang beriman. Semua orang bilang dia percaya Tuhan. Lalu, siapa yang benar-benar percaya kepada Tuhan? Siapa yang disebut memiliki iman yang sejati? Maka Alkitab kasih jawaban, apa itu iman? Dan siapa orang yang beriman sesungguhnya? Kita mau belajar itu untuk membawa anak-anak sekalian supaya punya iman yang sesungguhnya. Bukan iman asal-asal mengaku di mulut beriman. Bukan iman yang asal-asal bilang saya percaya, saya percaya. Tidak. Iman yang sejati sebagaimana yang dikatakan Alkitab untuk kita bahas. Mari kita persiapkan hati untuk merenungkan firman. Sekali lagi kita buka hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Mari anak-anak sekalian kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan berkati kami untuk renungkan firman. Saat ini kami mau renungkan firman bicara tentang iman yang sejati. Biarlah Tuhan memimpin kami, Tuhan memberkati kami. Bukalah hati kami supaya kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita buka firman Tuhan. Kita buka dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Setelah ini nanti kita buka Efesus. Kita mau bicara tentang iman hari ini. Bapak bacakan buat anak-anak. Dengar baik-baik ya. Semua dengar. Supaya kita boleh simak firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Anak-anak, apa itu iman? Iman itu adalah hati yang terus mencari Allah. Tapi pertanyaannya, mungkin tidak orang berdosa bisa datang cari Tuhan? Jawab, tidak. Loh, kenapa tidak? Karena kita sudah berdosa, manusia yang berdosa sudah terputus hubungan dari Tuhan. Akibat dosa, manusia mati dalam keberdosaannya. Akibat dosa, manusia terputus hubungan kasih dari Allah. Akibat dosa, manusia tidak mungkin datang kepada Tuhan. Hari di mana manusia mencari Tuhan, alamatnya bisa ketemu tidak? Tidak mungkin. Karena manusia sudah berdosa, manusia sudah diikat belenggu kebinasaan, maka manusia tidak bisa mencari Tuhan. Lalu, mungkinkah manusia bisa beriman kepada Tuhan ketika hatinya hidup di dalam dosa? Tidak mungkin. Kalau begitu, apa itu iman? Dan dari mana itu iman? Iman adalah hati yang mencari Tuhan. Iman adalah hati yang terus mau dekat kepada Tuhan. Itu arti iman. Iman berarti manusia mau dekat Tuhan. Iman berarti manusia mau bersekutu kepada Tuhan. Iman berarti manusia mau terus mencari kesucian. Manusia mau terus mencari kebenaran. Manusia mau terus datang kepada Allah. Tapi karena dosa, manusia tak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Karena dosa berarti manusia tidak mungkin beriman kepada Tuhan. Oh, dengar. Pak pusing. Kata Bapak iman mau percaya Tuhan. Kata Bapak iman berarti manusia mau dekat Tuhan. Tapi karena manusia berdosa, manusia tidak bisa datang sama Tuhan. Kalau begitu, mana dong imannya? Nah, dengar baik-baik ya, kamu mulai pintar.
Kamu tahu arti iman, tapi kamu tidak pernah pikir dari mana iman. Walaupun masih kecil, masih SD, Bapak percaya Roh Kudus akan memberi kamu pengertian. Bapak ulangi sekali lagi pelan-pelan supaya anak-anak mengerti. Apakah itu iman? Iman berarti manusia percaya kepada Tuhan. Iman berarti manusia mau dekat Tuhan. Iman berarti manusia mau memuliakan Tuhan. Mau hidup dalam kesucian, mau hidup dalam kebenaran. Karena iman membuat manusia semakin dekat dengan Tuhan. Itu arti iman. Tapi pertanyaannya, dari manakah manusia bisa beriman? Dari manakah caranya manusia bisa dekat Tuhan? Karena dosa manusia tidak bisa dekat Tuhan. Lalu iman itu dari mana? Nah, ini pertanyaan penting. Anak-anak harus ingat seumur hidup. Iman bukan asal sekedar percaya. Iman bukan dari hati manusia langsung otomatis ada. Iman bukan dari manusia yang datang benar-benar cari Tuhan. Karena tak mungkin manusia cari Tuhan. Lalu dari mana hati kita bisa punya iman? Dari mana hati kita bisa mau dekat Tuhan? Dari mana hati kita mau sungguh-sungguh percaya Tuhan? Dari mana hati kita mau hidup dalam kesucian dan mencari kebenaran Tuhan? Dari manakah iman? Mari kita buka Alkitab. Alkitab sudah kasih jawaban yang begitu indah. Yang membuat Bapak secara pribadi bersyukur kepada Tuhan. Karena sekarang kita mengerti dari mana iman. Mari kita buka Efesus pasal 2. Mari buka Alkitab kita dari Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 9. Bapak bacakan buat anak-anak sekalian. Kamu yang membuka Alkitab, kamu boleh buka, kamu kasih garis, kamu hafal. Ingat ayat ini seumur hidupmu. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Dengar baik-baik Bapak bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengar sekali lagi ayat ke-8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Anak-anak sekali lagi dengar, apa itu iman? Hati yang mau percaya kepada Allah. Hati yang mau percaya dan mencari Tuhan. Hati yang mau hidup dalam kesucian dan kebenaran. Hati yang sedemikian dari mana? Alkitab mengatakan, iman itu anugerah yang menyelamatkan. Melalui iman kita diselamatkan. Tapi iman itu sendiri dari mana? Dari Allah. Dari manakah iman dalam hati manusia? Dari Allah. Ini pengertian penting yang kamu harus ingat. Hari di mana manusia mencari Tuhan, hari di mana manusia mau dekat kepada Tuhan, bukan karena kita sendiri, tapi karena Tuhan yang datang memberikan iman kepada kita. Inilah yang disebut dengan iman yang sejati. Iman yang sejati adalah iman yang dari Allah yang diberikan di dalam hidup kita. Hari di mana kita orang berdosa, kita mati di dalam dosa. Kita sudah tidak bisa lagi datang kepada Tuhan. Tapi Roh Kudus melahirbarukan kita. Waktu Roh Kudus melahirbarukan, kita diberikan iman. Hati kita mau datang kepada Tuhan. Bukan karena dari diri kita yang pertama, tapi karena anugerah Allah. Manusia berdosa tak mungkin cari Tuhan. Tuhan datang cari manusia. Roh Kudus mengubahkan hati kita yang berdosa. Kita dilahirbarukan. Hati kita berdosa diubah oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan iman. Waktu Tuhan melahirbarukan, kita diberikan iman. Iman yang sejati. Sehingga ketika kita sudah dilahirbarukan, kita sudah dihidupkan kembali. Dosa kita disucikan. Sehingga barulah kita bisa datang mencari Tuhan. Barulah kita bisa datang mendekat kepada Tuhan. Barulah kita bisa berjalan dalam kesucian dan kebenaran.
Karena Roh Kudus sudah lahir barukan dan Roh Kudus memberikan iman. Inilah iman yang sejati, iman satu-satunya. Bukan dari manusia mencari Allah, tapi Allah datang cari manusia. Iman diberikan dalam hati manusia. Maka pengertian pertama, apa itu iman? Iman adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Iman adalah jalan yang dipakai Tuhan untuk membawa manusia percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Roh Kudus melahirbarukan. Roh Kudus menganugerahkan hati yang mau percaya kepada Allah. Inilah iman. Iman berarti Allah menganugerahkan kepercayaan untuk kita datang kepada Tuhan. Iman itu ada karena Roh Kudus sudah melahirbarukan kita. Anak-anak sekalian, banyak orang di dunia mengatakan saya beriman, saya beriman, saya beriman. Tapi dia sesungguhnya belum mengenal Tuhan. Sesungguhnya dia hanya percaya dari mulut, dia tahu ada Tuhan. Tapi dia tidak mengenal Allah kalau dia belum dilahirbarukan. Siapakah orang yang sungguh-sungguh beriman, yang punya iman sejati? Adalah orang yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Yang sadar dirinya berdosa, mau tinggalkan dosa. Adalah orang-orang yang sudah ditanamkan oleh Allah lahir baru untuk memiliki iman datang kepada Tuhan. Kedua, apa itu iman? Iman yang sejati adalah iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sebab iman yang sejati datang dari Roh Kudus melahirbarukan. Lalu Roh Kudus memberikan iman. Iman yang bagaimana? Iman yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Iman yang percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang turun dari sorga, yang rela mati menderita menebus dosa. Maka iman kita bukan asal sekedar saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Ada orang yang beriman lalu sembah patung, ada orang beriman sembah kayu-kayu besar, ada orang beriman sembah gunung-gunung. Itu bukan iman, itu kepercayaan dari hati yang berdosa. Itu iman palsu. Tapi iman yang sejati yang dari Allah Roh Kudus membawa kita datang sama Tuhan. Membawa kita percaya kepada Kristus. Membawa kita kepada pertobatan yang sejati mengaku dosa. Membawa kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman yang sejati, pengertian yang kedua. Iman yang sejati adalah iman yang percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Inilah iman yang dikatakan tadi oleh Alkitab di dalam Efesus pasal 2 dan Ibrani yang ke-11. Iman yang sejati adalah iman yang mencari Allah di dalam Kristus. Iman yang sejati adalah iman yang dianugerahkan oleh Allah. Seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, seluruh para nabi dan para rasul, seluruh umat Tuhan yang dinyatakan oleh Alkitab adalah orang-orang yang beriman, bukan asal percaya kepada Tuhan, tapi iman yang percaya kepada Kristus. Iman yang mau tinggalkan dosa menerima Tuhan Yesus. Iman yang mau hidup dalam kesucian. Inilah iman yang sejati. Orang dunia boleh mengatakan dirinya beriman, tapi tidak menemukan jalan. Tapi jalan yang sejati, iman yang diberikan oleh Allah kepada hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Para nabi beriman kepada janji akan Yesus yang akan datang. Para rasul beriman kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit naik ke sorga. Kita beriman kepada Yesus Kristus yang sudah dinyatakan oleh firman dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Inilah iman. Di luar iman kepada Kristus bukanlah iman. Seluruh iman fokusnya hanya percaya kepada Kristus, kepada Allah Tritunggal, kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Milikilah iman yang sejati yang datang dari Tuhan. Mintalah Tuhan memberikan iman itu kepadamu supaya engkau jadi anak yang cinta Tuhan, hidup dalam kesucian. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami jadi anak-anak yang punya iman yang sesungguhnya, karena Roh Kudus yang melahirbarukan kami, karena Roh Kudus yang memberikan kami iman, sehingga kami mau datang bertobat, mau sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena iman itu datang dari Allah,
diberikan kepada kami dengan hati yang bertanggung jawab dan sungguh-sungguh. Kami mau meresponinya dengan iman yang mau terus bertumbuh, mencintai Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan, berjalan dalam kesucian dan kebenaran. Berkatilah kami anak-anak-Mu, pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali anak-anak sekalian. Tuhan memberkati kamu sekalian.